Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu ala rasulillah. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam agama cinta, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika. Di pagi hari ini, mari kita nikmati kopi panas dan indahnya hidup dengan santai, dengan penuh syukur kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang diberikan nikmat Allah kepada kita, dengan kita syukuri, terlebih-lebih nikmat sehat, bisa menjadikan berkah buat kita semuanya. Bulan ini, bulan Desember, Gus bangun tidur, adzan subuh, ambil wudhu, sholat subuh, habis itu buka HP, melihat di medsos dan japri ke Gus. Banyak sekali berkaitan tentang isu tahunan di bulan Desember, yaitu isu tentang halal haramnya mengucapkan selamat hari Natal. Kadang Gus ketawa dan geli juga kan. 75 tahun kita merdeka. Dan memang berabad-abad dulu Islam dan Kristen ini selalu diadu domba sama company Belanda. Sehingga kita ini terkesan bermusuhan. Padahal Islam, Kristen, dan Yahudi ini satu kemah dari Bapak Ibrahim, dari Nabi Ibrahim. Masalah isu ucapan Natal di bulan Desember ini marak sekali di media sosial, dan itu menjadi agenda tahunan khususnya bagi kelompok-kelompok nyinyir itu. Ya, kalau menurut Gus, bagaimana ya? Islam itu indah kan gitu. Islam itu rahmatan lil alamin. Dan Islam mengajarkan hablum minallah dan hablum minan nas. Sebagaimana firman Allah, duribat alaihimudillatu ainama sukifu illa bihablim minallah wa hablum minan nas. Allah Ta'ala berfirman, di mana saja kamu akan tertimpa berbagai bentuk kesulitan, kecuali kamu mengadakan hubungan baik antara diri kamu sebagai hamba dengan Sang Pencipta, yaitu Allah. Dan tidak terputus di sana Allah berfirman, ya, wawunya ini wawu wasol. Dan kamu harus mengadakan hubungan baik kepada sesama umat manusia. Ingat, Allah Ta'ala di sini perintahkan bukan hubungan sesama Islam saja, tetapi kepada semua umat manusia. Nah, berkaitan dengan ucapan Natal ini, kalau Anda punya tetangga yang sudah seperti saudara, saling anjang sana anjing sini ya, saling kerjasama, ataupun juga di kantor ya, relasi kerja dan sebagainya. Waktu Gus tinggal di Surabaya, Gus ini punya tetangga macam-macam, ada Kristen, Katolik, bahkan ada Pak Wayan itu ya, pernah jadi RT juga, itu agama Hindu. Kalau Idul Korban, teman-teman yang non-muslim ini ada rezeki, sering datang ke pondoknya Gus. Gus, saya ada rezeki, boleh nggak saya bantu kambing? Ya saya bilang, kenapa tidak Bapak, kan gitu. Ini kan ya kambing diserahkan ke Gus, Gus yang korban kan begitu, untuk diserahkan kepada fakir miskin sekitarnya. Begitu juga kalau hari Natal atau hari raya daripada tetangga kami yang non-muslim. Ya biasa Gus kalau ada rezeki beli beberapa kaleng roti kan gitu, datang ke rumahnya, turut serta apa, merayakan apa yang menjadi kebahagiaan saudara-saudara atau tetangga kita yang non muslim ini kan gitu. Ya kita datang, berikan apa, berikan kue ataupun apa semampu yang kita punya ya, karena mereka juga demikian. Ya kita ucapkan sudah, selamat hari Natal ya, semoga Tuhan yang Bapak yakini memberkati Bapak kan gitu. Nah,
Hal yang semacam ini bertahun-tahun itu kita lakukan dengan penuh keindahan pada masyarakat Indonesia, khususnya kayak Gus begini, terlahir pocot owe-owe sudah jadi orang Islam dan orang NU. Karena abahnya Gus adalah orang Madura, yang mana orang Madura itu bukan saja kalau ditanya agamanya apa, bukan lagi agamanya Islam, tapi agamanya NU kan gitu. Terlebih-lebih orang Madura yang di gunung itu kan. Sehingga ya hal-hal yang semacam ini, kami ini diajarkan bagaimana hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada umat manusia. Lah pasca reformasi ini banyak isme-isme, banyak sekte-sekte, ya, banyak kelompok-kelompok agama masuk tumplek-blek di Indonesia. Terlebih-lebih apa? Indonesia ini karena mayoritas Islam. Sekte-sekte itu pada masuk. Begitu juga agama yang lainnya. Sehingga keindahan Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini, meskipun di dalam perbedaan kita hidup dengan kemesraan, dengan gotong royong, ya, dan tidak pernah istilahnya agama itu dijadikan suatu masalah yang sangat kan gitu loh, ya. Karena orang-orang NU ini tidak ada lain yang dilakukan adalah apa? Mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan tidak pernah istilahnya ribet atau ngeribetin kepada agama orang lain ataupun kepada madhab orang lain. Kiai-kiai NU, ustadz-ustadz NU, ya kalau kemis tuh sholawatan, kalau ada orang meninggal kan gitu, diundang untuk mimpin yasin tahlilan kan gitu. Kalau ada orang menikah ya kan, disuruh mimpin untuk apa? Mendoakan kan gitu. Kalau ada pengajiannya ya kita isi pengajian. Asik, santai menjadi kiainya NU, menjadi ustadznya NU ini. Ada orang tingkepan, ngerti tingkepan ya, hamil ini kan gitu ya, minta didoakan, suruh bawa santri-santri hadrah sholawatan ya. Inilah ya masyarakat Islam di Indonesia, terlebih-lebih masyarakat NU itu menjadikan agama ini bagian daripada kehidupan para ustadz, para yai, dan para jamaah ini di dalam menghamba kepada Allah sebaik mungkin. Dan menjadikan juga tetangga, negara, dan lain sebagainya. Itu bagian daripada hablum minan nas. Orang-orang NU benar-benar luar biasa mengamalkan perintah Allah tersebut. Sehingga tidak pernah ribet ya dengan kelompok-kelompok yang sekarang ini. Harus negara Tuhan, negara agama, harus khilafah kan begitu. Kalau ada yang bertanya kepada Gus kan, Gus, hukumnya bagaimana kalau mengucapkan Natal itu? Ya nggak ada hukumnya lah kan gitu. Kalau Anda punya tetangga, teman baik ya kan, ya sudah kayak saudara, dimana kalau kita lebaran dia datang kepada kita, saling berbagi kan begitu. Ya sebaliknya hablum minan nas, tetangga kita merayakan, kebetulan beda agama, merayakan agamanya, ya apa salahnya kita juga melakukan hablum minan nas kan begitu, dengan berbagi kepada mereka. Nah, saat ini banyak sekali kelompok-kelompok yang baru masuk di dalam reformasi ini, menyatakan bahwa mengucapkan Natal ini haram dan lain sebagainya kan begitu. Lah kalau tanya kepada Gus, gak usah jauh-jauh ngucapin Natal haram kan gitu. Gus ini lahir procot menjadi orang NU. Ya, diajari dari kecil, diajak sama abah mimpin yasin, tahlil kan begitu. Begitu juga dengan kakak-kakak kita, sholawatan, istighosaan ya. Apalagi Gus dari Gontor terus keluar ke Tebu Ireng, lah itu istighosaan ya, sama apa Romo Yadlan Ali ya, yang sekarang jadi jatman dibesarkan oleh Habib Lutfi ini. Waktu kuliah di Undar ya, di situ Hadratus saya Kiai Haji Musta'in Romli, pimpinan daripada Torikot Jatmi, ya Gus Torikotan ya. Nah, amalan-amalan yang Gus yakini ini adalah baik, benar. Zikir ala bidzikrillah tatmainnul qulub.
Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, Allah berfirman, akan menentamkan hati dan batin kita. Lah itu saja ya, yang Gus anggap sangat luar biasa. Amalan-amalan orang NU ini, lah mereka bid'ah-bid'ahkan ya. Tidak cukup bid'ah saja, ya, dicapnya bid'ah dolalah, ya. Pembaruan atau mengada-ada yang mana zaman Rasulullah gak ada dan dikatakan bid'ah dolalah, ini adalah kesesatan. Dan ada kelompok yang ekstrim lagi, bukan hanya sesat tapi sudah kafir. Nah, mengambil kesimpulan semacam ini kepada teman-teman, ya kan, tidak usah memusingkan inilah kan gitu loh, ya. Kelompok-kelompok mereka itu ya memang semacam itu, menganggap kebenaran hanya madhab atau kelompoknya sendiri. Di luar dari mereka adalah salah. Ini adalah yang pemikiran yang keliru, ya. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran sejati itu dari Tuhanmu, dari firman Allah, dari Quran. Fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan kau pernah ragu. La raiba fih, ditandaskan lagi oleh Allah dalam Al-Quran, la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau Anda ragu, Anda tidak yakin terhadap Al-Quran, maka Anda tidak digolongkan orang-orang yang mukmin ataupun beriman. Dan Quran diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mana Rasulullah ini maksum, dijaga oleh Allah. Ya. Nah, pasca setelah meninggalnya Rasulullah, itu para sahabat. Setelah sahabat tabi'ut tabi'in. Lah, pasca Rasulullah ini, ya, tidak ada yang istilahnya secara mutlak 100% menafsiri Al-Quran ini. Sehingga di sini timbullah berbagai bentuk madhab ataupun pemikiran-pemikiran daripada para ulama. Seperti kami di NU ini ada 4 madhab. Madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki. Ya. Nah, kebenaran yang mutlak itu ada dalam Al-Quran. Kalau dalam madhab atau sekte, kami orang-orang ahli sunnah wal jamaah, ya, meyakini apa yang kami lakukan ini adalah benar sesuai dengan tuntunan guru kami. Tetapi tidak boleh, karena kami sebagai orang ahli sunnah wal jamaah menganggap daripada pemikiran orang-orang di luar ahli sunnah wal jamaah, contoh soal Syiah ataupun Wahabi atau yang lainnya salah ataupun sesat. Monggo silahkan, karena ini bagian daripada ikhtiar ulama-ulama pendahulu kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi sebaliknya ada kelompok yang menganggap bahwa kebenaran hanya madhabnya ataupun kelompoknya. Inilah yang membahayakan di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Kalau sudah merasa dirinya paling benar dan yang lainnya salah, padahal sesama umat Islam, bagaimana bisa bersosialisasi dengan di luar umat Islam? Terlebih-lebih kita hidup di Indonesia ini, yang mana kita semuanya lahir, ya, dalam keadaan Indonesia ini sudah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda adat istiadat, dan berbeda agama. Tapi alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Meskipun di dalam perbedaan ini, pendiri bangsa kita setelah dijajah beratus-ratus tahun dapat menyatukan bangsa ini dalam satu kesatuan Indonesia. Dan kesepakatan ini diikat antara tokoh agama dan pendiri bangsa ini, terlebih-lebih para ulama, menjadikan Pancasila sebagai misa kongolido ataupun perjanjian bersama, ya, konsensus bersama di dalam membangun bangsa dan negara ini. Pasca reformasi, banyak kelompok-kelompok baru yang menjadi pahlawan kesiangan, yang mau mengubah Pancasila kita lah, yang mau mengubah adat istiadat daripada keberagaman bangsa yang ada pada negeri ini. Sehingga terusiklah nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika pada bangsa dan negara kita
Karena itu tadi, pemahaman mereka yang mana sangat eksklusif, menganggap kebenaran hanya madhabnya, ya. Sesama umat Islam saja kalau di luar madhabnya mereka sulit menerima, menganggap kebenaran miliknya, apalagi dengan agama lain. Jadi kesimpulannya, kepada teman-teman ya yang mau mengucapkan Selamat Natal karena punya teman dekat, rekanan kerja, ya monggo silahkan. Kalau tidak mau ngucap, ya silahkan kan gitu. Gitu aja kok repot, kata Gus Dur. Ya, ya mungkin itu saja. Kopi sudah dingin soalnya ini, mau Gus minum lagi ya. Mudah-mudahan sedikit pencerahan di pagi hari ini dapat memberikan pemahaman kepada kita semuanya. Dan kepada teman-teman ya, tidak perlulah nyinyiran-nyinyiran dari kelompok mereka itu di-share di media sosial sehingga menjadikan gaduh ya. Yang mau menghormati temannya, saudaranya, tetangganya yang beda agama dengan mengucapkan Natal, ya monggo ya. Kalau yang nggak mau, ya sudah kan gitu loh, nggak usah rame ya. Karena ini tidak ada hukum jelasnya di dalam Islam kan gitu loh ya. Jangan masalah istilahnya yang nggak ribet begini jadi ribet. Ini hanya masalah hablum minan nas kan gitu ya. Mumpung belum dingin, Gus minum dulu kopinya. Urusan hablum minan nas bagaimana? Kita atur sebaik mungkin kan begitu. Kalau ada yang mengatakan, wah, mengucapkan selamat Natal murtad, kafir. Lah, jangankan mengucapkan selamat Natal, seperti Gus katakan tadi, Gus Yasinan, tahlilan ini, sama kelompok-kelompok mereka, khususnya kelompok Wahabi, dia anggap bid'ah dolalah, dia anggap sesat. Paham nggak? Jadi sudah, jangan terlalu dipermasalahkan ya. Kalau dianggap, wah murtad dan lain sebagainya, ya monggo silakan. Nanti azan duhur ya, Gus sholat, Gus syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gus syahadat lagi, Gus Islam lagi. Demikian dari Gus ya. Salam agama cinta. Mari kita ciptakan, kita beragama dengan keindahan, beragama dengan penuh kasih dan sayang, beragama dengan kemanusiaan. Mereka-mereka yang bukan saudara kamu seiman, tapi saudara kamu di dalam kemanusiaan. Demikian yang disampaikan oleh Sayyidina Ali Karamah Wajah. Dari kami, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka.